Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi, subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilayhi min kulli zambin, wa nastaghfiruhu fa huwa wahdah غفار الذنوب ستار العيوب علام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير نشهدك يا ربنا نشهدك ملائكة وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوه أيها المسلمون وأطيعوا فيما أمركم به واعلموا أنكم ملاقوه أما بعد. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia dan oleh sekitar 2 miliar atau sekitar 30% penduduk dunia. Islam adalah agama dengan pemeluk terbesar kedua di dunia. Islam adalah agama yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Diprediksi oleh pengamat demografi global bahwa pada tahun 2060 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia yang diprediksi akan mencapai sekitar 3 miliar umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang semakin menarik, agama yang semakin simpatik, semakin dirasakan kehadirannya dan pentingnya dalam kehidupan. Walaupun di berbagai belahan dunia oleh media, Islam masih sering disalahpahami, bahkan menjadi the most misunderstood religion. Bagaimana dengan Islam di Indonesia? Apakah Islam di Indonesia semakin simpatik, semakin menarik, dirasakan manfaat sosialnya, kontribusinya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Sebagai pemeluk mayoritas di negeri ini, umat Islam adalah yang paling berkontribusi sekaligus paling bertanggung jawab terhadap realitas sosial di negeri ini. Maju mundurnya bangsa ini, umat Islam memainkan peran fundamental. Umat Islam Indonesia telah menunjukkan kemuliaannya dalam menjaga dan merawat Indonesia, merawat kebinekaannya, kedamaian dan kerukunannya, termasuk mendorong kemajuannya. Ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia tidak hanya soleh secara individu, tapi soleh secara sosial. Secara umum, umat Islam Indonesia telah menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ardh. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Inna aradna al-amana 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak mampu melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi sangat bodoh. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, ada 2 amanah yang ada di pundak kita sebagai hamba dan sebagai khalifatullah di muka bumi.
Sebagai hamba Allah yang terus menyembah Allah dan melakukan komunikasi setiap saat, selalu merasakan kehadiran Allah, sehingga selalu merasa terpantau dan terawasi olehnya. Segala ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya terkontrol karena selalu dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah di sisinya. Kesolehannya tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Dia selalu merasa dekat dengan Allah saat dia berada di masjid, berada di rumah, di kantor, di pasar, di jalanan, atau dimanapun mereka berada. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu wa alamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Orang yang soleh seperti ini hatinya selalu tunduk kepadanya dan menyembah dengan tulus dan otentik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Orang bertakwa seperti ini hatinya selalu terpatri kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Dalam kondisi susah dan senang, dia selalu merefleksikan dirinya yang tak terlepas dari tautan hatinya kepada Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun dalam waktu sempit, orang-orang yang mendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Selain kesolehan individu yang terus-menerus mendorong seseorang untuk beribadah dan selalu mengelola hatinya agar terkoneksi dengan sinyal-sinyal ketuhanan, kesolehan sosial juga tak kalah pentingnya. Kesolehan yang merefleksikan kepedulian sosial, selalu concern terhadap urusan agama dalam rangka menjadi wakil Tuhan untuk mengurus bumi Allah. Kesolehan sosial mendorong kita untuk merasakan penderitaan anak yatim dan orang-orang lemah, kelaparan orang-orang miskin yang tidak berpunya, mendorong kita untuk meningkatkan kualitas kolektif umat Islam, kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Beragama berarti peduli, beragama berarti empati, beragama berarti maju, beragama berarti responsif, berkontribusi, dan seterusnya. Agama hadir berkontribusi tidak hanya untuk menjaga harmoni dan kerukunan, tetapi turut berkontribusi memajukan bangsa dan negara, memberikan solusi terhadap masalah-masalah kebangsaan dan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada pembicaraan rahasia atau bisik-bisik mereka, kecuali mereka menyuruh untuk bersedekah, menyuruh berbuat kebajikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah, telah kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Islam tidak hanya bicara tentang akidah, Islam tidak hanya bicara tentang ibadah, tidak hanya bicara tentang akhirat semata. Berislam berarti berbicara tentang kemajuan, berbicara tentang pembangunan, berbicara tentang lingkungan,
berbicara tentang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, kebangsaan, modernitas, dan lain-lain. Umat Islam harus merasakan bahwa beragama tidak hanya memandu mereka beribadah dan berkomunikasi dengan Allah, tapi juga memandu mereka menemukan cita-cita hidupnya, mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya, memandunya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, agama berarti menjadikan agama sebagai panduan dalam kehidupan nyata, kehidupan dunia dengan segala masalah dan dinamikanya, dan tentunya panduan untuk menuju ke dalam kehidupan abadi, yakni kehidupan akhirat. Semoga kita semua terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغرر. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما وقال جل جلاله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحكم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم بعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واجعله في الدنيا منهج طريقنا، وفي القبر نورا وأنيسنا، وفي القيامة شفيعا لنا بين يديك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.